Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sister Frasa yang dirahmati Allah, kembali lagi hadir bertemu kita via online dalam Dialogika episode ke-6 yang merupakan Dialogika edisi siaran ulang karena Sabtu pekan lalu Dialogikanya terjadi kendala teknis. Jadi mohon dimaafkan, saya nggak sadar kalau suara saya nggak masuk saat live. Jadi mohon maaf untuk yang nonton live dan sudah terlanjur menyaksikan tapi nggak keluar suaranya, itu kesalahan saya. Mohon dimaafkan ya. Jadi pada kali ini Dialogika yang insya Allah akan tayang saat sore hari menjelang berbuka dan mudah-mudahan menjadi teman menyiapkan berbuka yang menyenangkan dan bermanfaat, ya mencerahkan, mencerdaskan karena pada sore hari ini, pada kali ini, Dialogika kali ini, saya akan membahas tentang satu isu yang cukup kontroversi, cukup sensitif, dan juga cukup meresahkan bagi saya pribadi. Ya, jadi episode kali ini akan membahas tentang perempuan dan fenomena aborsi masa kini. Ya. Jadi sisters bersiap-siap, mudah-mudahan akan ada banyak hal yang baru tahu, yang teman-teman baru akan mengerti, dan memang cukup kadang bahasannya cukup sedikit terdengar mengerikan. Bahkan ada yang komen, Kak serem banget temanya, tapi memang ini adalah realita yang harus kita perhatikan bersama, kita cerdaskan diri kita agar kita kelak bisa mencerdaskan sesama perempuan yang membutuhkan informasi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sisters, dan mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari ulasan Dialogika kali ini. Sedikit perkenalan, saya Salma Muazzaroh, yang mungkin ini adalah sesi pertama kita, ini sesi sendiri ya, sesi Dialogika yang tanpa host. Jadi saya mengisi sendiri saat ini karena ada pertimbangan lain kenapa saya tidak bersama host pada kali ini. Mudah-mudahan sinyalnya baik ya, karena biasanya sinyal saya naik turun di sini. Nah, saat ini saya merupakan tim Syiar Media Frasa. Saya juga merupakan lulusan Kesehatan Reproduksi FKM UI yang mungkin belum ahli, tapi saya ingin ada manfaat yang bisa saya amalkan. Saya bagikan melalui kanal YouTube Frasa ini dalam rubrik Dialogika. Nah, jadi rubrik Dialogika ini hadir sebagai perluasan syiar dalam bentuk yang lebih ringan, dalam bentuk yang lebih mengalir ya, melalui kanal YouTube Frasa. Nah, apabila sister merasa YouTube Frasa ini banyak memberikan manfaat, boleh sister bagikan kepada teman-teman yang lain untuk ikut subscribe, ikut nonton video-video yang ada di YouTube Frasa. Insya Allah akan banyak sekali berbagi manfaat, berbagi ilmu, diskusi, sharing untuk mencerdaskan, menguatkan keilmuan kita sebagai perempuan. Ya, baik. Dialogika kali ini berangkat dari keresahan saya terhadap fenomena maraknya aborsi di masa kini. Saya yakin bukan hanya keresahan saya saja, tapi juga keresahan teman-teman semua yang memikirkan bagaimana bisa seorang perempuan dan laki-laki memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Bahkan saya terakhir baca di media sosial, di Twitter ya. Saya masih menggunakan Twitter sekarang karena di sana banyak terjadi diskusi-diskusi menarik dan saya cukup mengikuti. Tapi kadang saya juga jadi gregetan, gemes gitu ya apabila ada diskusi-diskusi yang bahasannya atau jawaban-jawabannya itu sudah sangat liberal gitu ya, sudah sangat uh, menjunjung tinggi kebebasan. Padahal kebebasan yang terlalu bebas itu tidak baik gitu ya. Sebebas-bebasnya manusia harus tunduk pada aturan mengikat ya, pada agama, pada Tuhannya, seperti itu. Nah, jadi terakhir saya baca ada perempuan yang memberikan bayi yang dilahirkannya sendiri untuk dimakan sama anjing gitu ya. Ya Allah, saya sampai nggak tahu mau gimana menyikapi ini gitu ya. Karena kalau nggak salah suami dia menjadi korban pemaksaan dari hubungan seksual, kemudian akhirnya dia hamil sendiri, menanggung sendiri, dan akhirnya anaknya yang dilahirkannya sendiri pun diberikan kepada anjing gitu. Saking teganya ya, saya juga nggak ngerti ini kenapa bisa seperti ini. Oke, mungkin saya mau share screen sedikit tentang untuk materi hari ini. Kelihatan nggak? Nah, ini dia.
Ini salah dua dari beberapa kejadian yang akan kita bahas pada kali ini ya. Yang sebelah kiri ini jadi ada seorang anonim perempuan, dia cerita ke salah satu akun base di Twitter, dia upload foto tespek ya garis positif, ada dua. Ini udah resiko sih, apalagi tanpa pengaman. Awalnya gue pakai pengaman, tapi dilepas dan gue yakin banget keluar di luar. Jadi ini artinya si perempuan ini berhubungan seksual ya dengan pasangannya yang belum menikah. FWB ku benar-benar gak bisa dihubungin. Apa gue nyerah aja ya? Minus dia akan memilih aborsi. Udah coba dihubungin pakai nomor orang lain, tapi dia blokir semua nomornya. Please banget jangan salty. Lanjutannya kalau nggak salah ya, please banget jangan salty. Nah ini komen-komennya nih banyak dan beragam. Tapi ya ada juga yang menyarankan, Kak jangan diaborsi Kak. Banyak kok yang nanti yang mau bantuin. Tapi ada juga yang habis itu yang bales, besarin anak tuh nggak segampang itu. Nah dan segala macam perdebatan-perdebatannya. Ya dan ini nggak cuma, saya yakin nggak cuma satu dua kali terjadi, tapi banyak sudah ribuan bahkan ratusan kasus yang ada di Indonesia terjadi setiap hari. Yang sebelah kanan ini ada perdebatan di akun base juga tentang pro-life dan pro-choice. Nah, dari sisi pro-life, apakah bayi itu harus tetap dilahirkan walau si ibu merupakan korban pemerkosaan? Dari sisi pro-choice, jika kehamilan terjadi karena seks bebas yang memang mereka nggak dapat sex education yang mumpuni, apakah tetap boleh diberikan pilihan untuk aborsi? Misalnya. Nah, ini dia yang kadang saya gregetan ya kan, membaca-membaca apa komen-komennya. Ini mohon maaf saya nggak sensor, lupa mau disensor nama akunnya. Ini ada di kolom yang ketiga. Jujur nggak paham sama reasoning yang ngelarang aborsi dengan alasan udah konsekuensi dari seks bebas. Apa nggak kepikiran nasib anak yang dikeluarkan cuma karena yang dibesarkan cuma karena dia konsekuensi nanti gimana? Apakah bagi mereka anak yang diciptakan itu hanya sebatas konsekuensi untuk dibesarkan, ya? Padahal kita semua tahu berhubungan seksual itu akan beri peluang untuk hamil itu ya besar, dan memang reproduksi itu salah satu caranya ya memang hubungan seksual untuk melahirkan generasi. Bagaimana bisa kita menyalahkan janin ya yang ada dalam kandungan, ya bagaimana dia terjadinya, terutama pada korban-korban perzinahan yang kemudian alasannya digugurkan karena orang tuanya tidak mampu membesarkan. Inilah membuat saya resah ya, dan mencoba mengangkat kasus ini, tema ini menjadi tema dialogika karena bukan hanya sekedar pro life pro choice, tapi juga bagaimana perempuan harus sadar bahwa ada risiko-risiko dan komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa bayi gitu ya. Ya bayinya memang pasti meninggal ya karena tindakan aborsi, tapi ibunya sendiri pasti akan mengalami risiko-risiko berat ya pasca aborsi. Oke, kita bahas satu persatu, sisters. Kita bahas dari aborsi itu apa ya? Nah, aborsi itu dalam bahasa Inggrisnya abortion, dalam bahasa Latinnya abortus, bahasa Arabnya ijhad. Nah, dalam definisi kita yang awam ya kita sering mendengar aborsi sebagai pengguguran kandungan, penghentian kehamilan, pengeluaran bayi dari rahim. Ya memang intinya seperti itu ya aborsi. Dalam definisi WHO, aborsi adalah penghentian kehamilan saat janin berusia kurang dari 20 minggu, di mana saat itu janin belum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim. Yang artinya rahim tidak diberikan kesempatan untuk bertahan hidup dan akhirnya mengalami kematian. Tuh, jadi definisi lainnya selain penghentian kehamilan ya kematian bayi dalam usia kurang dari 20 minggu. Nah, kalau aborsi dilakukan di atas usia 20 minggu, maka itu sudah termasuk kategori infanticide atau pembunuhan bayi. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri, kalau kita kan kenalnya aborsi saja ya. Ternyata jenis aborsi itu ada 3. Ada abortus spontaneous, abortus therapeuticus, dan abortus provocatus. Pertama, abortus spontaneous ini adalah aborsi yang dilakukan tanpa kesengajaan, tanpa adanya unsur kesengajaan manusia di situ. Jadi, abortus spontaneous ini kita sering kita kenal dengan istilah keguguran. Jadi, abortus spontaneous adalah aborsi atau kehamilan yang terhenti karena penyebab-penyebab lain yang tidak disengaja, seperti misalnya kecelakaan, lemahnya kondisi kandungan, atau kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma sehingga janin luruh atau gugur keluar begitu saja.
Nah, yang kedua ada abortus therapeuticus. Ini adalah aborsi yang dilakukan sengaja dengan adanya indikasi atau pertimbangan medis yang biasanya kita kenal juga dengan kedaruratan medis. Alasan kedaruratan medis itu biasanya misalnya ibu memiliki penyakit berat yang menyebabkan nyawanya pun risiko kehilangan nyawa ya. Kemudian misalnya ada cacat genetik bawaan yang menyebabkan nanti janin juga akan lahir cacat seperti itu. Nah, jadi ini abortus therapeuticus adalah aborsi yang dibolehkan dalam hukum di Indonesia maupun sebagian ulama dalam fatwa ulama itu. Jadi abortus therapeuticus ini adalah aborsi yang dilakukan dengan pertimbangan matang, dengan persetujuan ibu dan keluarga, juga untuk tujuannya menyelamatkan nyawa ibu. Nah, yang ketiga adalah abortus provocatus atau aborsi yang kita kenal dalam istilah atau fenomena sosial masyarakat sehari-hari yang kita kenal aborsi, ya ini adalah namanya abortus provocatus atau aborsi yang disengaja tanpa adanya indikasi medis apapun. Nanti mungkin kita akan bahas tentang alasan-alasannya aborsi biasanya karena apa ya. Jadi abortus provocatus ini biasanya istilah lengkapnya dalam istilah hukum maupun undang-undang itu adalah abortus provocatus criminalis. Jadi aborsi yang disengaja dan dikenakan sanksi pidana ini adalah abortus provocatus. Jadi aborsi ini yang kita kenal dalam fenomena sosial kita ya, abortus provocatus criminalis. Jadi abortus provocatus sebenarnya ada dua, abortus provocatus criminalis dan abortus therapeuticus. Itu juga masuk dalam abortus provocatus, yaitu aborsi yang disengaja, tapi ini kan yang disengaja yang diperbolehkan karena indikasi medis. Nah, ini abortus provocatus yang dilarang dalam hukum pemerintah maupun hukum negara maupun hukum Islam. Oke. Untuk alasan-alasan kenapa ya orang-orang sering melakukan aborsi. Nah, biasanya kita aborsi ini ditemukan pada kasus yang pertama, perempuan yang belum menikah atau tidak menikah, tapi kemudian dia berhubungan seksual dengan orang lain, dengan entah itu pacarnya, entah itu selingkuhannya, kemudian hamil yang tidak diinginkan, biasanya karena pacarnya atau selingkuhan yang nggak mau tanggung jawab, atau misalnya misalnya ini perempuannya simpanan pejabat atau simpanan siapa yang tidak ingin ini kehamilannya diketahui oleh orang lain, atau biasanya karena orang tuanya nggak mau anaknya sampai ketahuan hamil di luar nikah. Terus karena masih sekolah, masih remaja, dan alasan sebagainya, nah ini biasanya dilakukan aborsi, memilih untuk melakukan aborsi. Kemudian yang kedua, pada perempuan yang menikah. Ya, jadi bukan hanya pada perempuan yang tidak atau belum menikah, tapi juga pada perempuan yang menikah. Ini terjadi karena alasannya kebobolan, atau biasanya karena saya udah pakai KB dan saya sebenarnya nggak mau punya anak lagi, gitu. Atau misalnya saya nggak punya uang atau biaya untuk membesarkan anak. Jadi memilih aborsi. Kemudian ada juga yang suaminya nggak mau lagi istrinya hamil, atau mungkin perempuan yang menikah tapi dia juga sama seperti yang pertama, dia simpanan atau selingkuh dengan orang lain, kemudian hamil dan tidak ingin anak perempuan ini hamil dan diketahui oleh orang lain, sehingga menyebabkan kasus-kasus seperti ini menyebabkan perempuan ya sebagai yang mengandung janin itu untuk memilih aborsi sebagai jalan pintas atas masalah-masalah yang dihadapi. Padahal sekali lagi aborsi itu bukan solusi, karena kita akan bahas setelah ini kenapa aborsi bukan solusi. Aborsi justru akan menyisakan berbagai macam dampak pada perempuan pasca aborsi. Nah, ini dia metode-metode aborsi. Jadi aborsi dilakukan dengan biasanya 3 cara ini umumnya, dengan obat-obatan yang tujuannya untuk menekan hormon progesteron sehingga akan terjadi penipisan dinding rahim, dan kemudian akan terjadi kontraksi rahim sehingga janin dalam dinding rahim itu akan meluruh, akan keluar dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, ini biasanya metode yang sangat sering dijumpai di tindakan-tindakan aborsi ilegal. Itu ada teknik vakum, baik itu vakum manual atau elektrik, atau dilatasi dan kuretase. Ini yang biasanya menyebabkan perlukaan pada organ reproduksi perempuan ya. Jadi dilatasi dan kuretase itu dibuka jalan lahirnya, entah itu pakai pisau atau pakai apa, kemudian dikeluarkan, dikerok ya, diambil
janin dalam dinding rahim yang di dalam rahim perempuan. Kemudian yang ketiga, metode tradisional ini juga yang nggak kalah menyebabkan komplikasi pada perempuan ya, metode tradisional terutama pada praktik-praktik dukun paraji atau yang di daerah ya, biasanya klinik aborsi yang sama sekali tidak menyediakan fasilitas atau alat-alat yang steril. Nah, itu biasanya menyebabkan terjadi infeksi dan komplikasi-komplikasi lainnya. Merupakan menggunakan metode tradisional, entah itu pijat atau misalnya diurut paksa atau diambil paksa pakai jamu-jamuan dan segala macam. Oke, sebelum masuk pada dampak dan komplikasi pasca aborsi, mungkin sedikit bercerita tentang apa sih sejarah awalnya, karena waktu itu ada yang bertanya sejarah awalnya aborsi itu dari mana ya Kak? Nah, sejarah awalnya itu sebenarnya aborsi sudah mulai dari ribuan abad atau ribuan tahun yang lalu saat zaman Yunani kuno. Nah, waktu dulu itu aborsi memang digunakan untuk pembatasan kelahiran dengan menggunakan obat-obatan, kemudian menggunakan alat-alat pijat dan segala macam. Nah, untuk di Indonesia sendiri juga masuk pada zaman penjajahan. Saya lupa awalnya karena saya memang bukan ahli untuk menjelaskan sejarah awal ini ya, sejarah awal aborsi di Indonesia, tapi yang saya tahu aborsi di Indonesia itu memang sudah lama masuk, entah itu pada zaman asimilasi dari negara-negara lain ya, saat zaman perdagangan dan kolonialisme, kemudian itu masuk ke Indonesia. Awalnya dari metode pijat itu ya, dari metode pijat dan obat-obatan. Kemudian pada zaman penjajahan Belanda itu mulai diterbitkan undang-undang tentang aborsi. Jadi pelarangan aborsi di Indonesia itu awalnya dimulai dari undang-undang pada zaman Belanda sampai bertahan sampai sekarang, sampai kemerdekaan, kemudian sampai sekarang. Jadi di Indonesia itu aborsi dilarang. Awalnya dari undang-undang yang diciptakan oleh kolonial Belanda. Nah, sampai sekarang karena dilarang sehingga banyak aborsi ilegal diam-diam karena ya dilarang oleh negara. Nanti kita akan bahas undang-undang apa yang melarang aborsi di Indonesia, tapi karena memang dikenakan apa kurungan penjara dan dikenakan menjadi tindak pidana atau kejahatan, maka banyak praktik-praktik aborsi yang diam-diam ya. Walaupun memang ini menjadi bisnis yang menguntungkan bagi mereka karena setiap tahunnya mungkin mereka bisa mendapatkan miliaran atau puluhan juta dari kegiatan aborsi ilegal ini, tapi ya memang ini yang sangat meresahkan kita gitu ya. Banyak klinik-klinik aborsi yang tidak dikenakan hukum dan masih berkeliaran bebas di luar sana. Seperti itu. Nah, ini dia dampak dan komplikasi pasca aborsi pada perempuan. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya metode-metode aborsi seperti apa. Namanya juga klinik aborsi ilegal atau praktik aborsi ilegal, maka pasti fasilitasnya terbatas, tidak memadai, alat-alatnya tidak steril, obat-obatannya pun ilegal, dan kemudian yang melaksanakan aborsi pun juga belum tentu dia mengerti tentang kesehatan. Dia bukan tenaga kesehatan, bukan bidan, biasanya dukun atau bisa jadi juga dokter, bidan dan tenaga kesehatan yang menyalahgunakan profesinya untuk melakukan aborsi. Nah, dampak dan komplikasi pasca aborsi pada perempuan yang pertama adalah perdarahan yang menyebabkan kematian. Ini dia yang tidak kita sadari ya, biasanya pada kita kan lihatnya aborsi ya udah aborsi lah gitu, ya udahlah aborsi paling cuma ngeluarin bayi doang udah, padahal tidak sesederhana itu gitu ya. Banyak informasi sesat yang diberikan kepada perempuan yang ingin aborsi bahwa aborsi itu cepat, aborsi itu nggak merasakan apapun dan aman, padahal itu sesat dan tidak bertanggung jawab. Jadi perdarahan yang terjadi itu biasanya karena tindakan aborsi yang tidak tuntas. Jadi ada sisa-sisa jaringan yang ada di dalam rahim, kemudian itu biasanya bisa terjadi perdarahan saat itu juga, gitu ya, akibat misalnya perlukaan yang berlebihan atau robekan saat tindakan aborsi, yang kemudian bisa perdarahan saat itu menyebabkan kehilangan banyak darah, bisa juga perdarahannya berangsur-angsur, misalnya setelah aborsi 3 hari atau 10 hari, atau misalnya dalam jangka waktu sebulan, nah itu bisa terjadi.
Nah, pendarahan yang tidak tertangani itulah yang menyebabkan kematian dan meningkatkan angka kematian ibu di Indonesia. Nah, itu kan yang ketahuan ya, itu eh, yang tercatat, yang nggak tercatat, nah mungkin pasti lebih banyak lagi, itu ya. Untuk angka kematian ibu di Indonesia sendiri itu masih tinggi saat ini dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau dibandingkan negara Singapura itu angka kematian ibunya 8 per 100.000 kematian. eh 8 dari 100.000 kelahiran hidup. Kemudian di Malaysia itu 29 angka kematian ibunya. Sedangkan di Indonesia itu masih pada kisaran angka hampir 300. Kalau nggak salah terakhir itu 277 ya data yang saya dapatkan. Tapi angka-angka itu tidak mencerminkan situasi yang sesungguhnya di masyarakat. Jadi data-data di Indonesia biasanya tidak menyertakan angka yang sesungguhnya, termasuk data aborsi gitu ya. Karena aborsi ilegal, aborsi yang melaporkan, yang terlapor dan tercatat pun juga pasti akan jauh lebih banyak yang tidak tercatat. Nah, inilah menyebabkan aborsi, angka kematian ibu itu masih menjadi gunung es di Indonesia. Inilah yang harus kita cegah bersama agar jangan sampai aborsi ini semakin banyak, semakin meluas dan semakin menambah angka kematian ibu di Indonesia karena pendarahan baik pada ibu bersalin maupun aborsi itu menyumbang angka kematian ibu di Indonesia. Tadi perdarahan, yang kedua rusaknya rahim dan vagina. Itu akibat perlukaan saat tindakan aborsi, penggunaan alat-alat tajam atau metode yang tidak benar ya, biasanya karena mungkin vakumnya tidak benar atau biasanya diambil paksa dari rahim itu ya ke dalam nah itu biasanya membuat rusak rahim dan vagina. Nah, itu menyebabkan gangguan sistem kesehatan reproduksi dan bisa meningkatkan risiko keguguran di kemudian hari saat perempuannya hamil lagi. Gitu ya. Bukan hanya sekedar rusaknya rahim, bukan hanya sekedar risiko keguguran, tapi juga meningkatkan risiko gangguan kesuburan, gangguan sistem reproduksi misalnya nih yang bawahnya ya infeksi atau infeksi panggul, nyeri panggul itu biasanya juga disebabkan karena rusaknya rahim dan vagina. Itu ya. Banyak perempuan yang seringkali tidak menyadari bahaya ini. Nah, infeksi ini juga biasanya menimbulkan rasa nyeri, kram, keputihan, perdarahan abnormal, atau misalnya flek. Nah, itulah yang menyebabkan aborsi sangat-sangat berbahaya bagi perempuan. Kemudian selain itu infertilitas tadi ya gangguan kesuburan dan risiko kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim. Biasanya karena sudah pernah dilakukan aborsi, nah itu infeksi-infeksi itu biasanya akan bisa menyumbat di jalan di jalan saluran tuba falopi sehingga menyebabkan entah itu sumbatan atau misalnya pembuahan yang tidak optimal. Jadi sehingga menyebabkan risiko kehamilan di luar rahim. Nah, risiko kehamilan di luar rahim itu terjadi di tuba falopi itu. Kemudian yang terakhir bukan hanya risiko komplikasi kesehatan, tapi juga gangguan psikologis. Di mana perempuan pasca aborsi biasanya akan merasakan depresi, stres, sedih, terbayang-bayang dengan bayinya misalnya, atau misalnya sedih yang luar biasa, kebawa mimpi gitu ya, dan gangguan psikologis yang lain yang tidak mungkin tidak diketahui oleh perempuan sebelum melakukan aborsi. Jadi biasanya mungkin setelah aborsi ya sudah, yang penting saya nggak hamil, yang penting saya nggak melahirkan bayi ini, saya nggak mengandung bayi ini. Tapi setelah aborsi, nah ini bisa jadi gangguan psikologisnya, mentalnya akan terganggu dan menyebabkan perempuan akan semakin berat menanggung beban dalam hidupnya. Oke, tadi sudah kita bahas komplikasi pasca aborsi pada perempuan. Sekarang hukum aborsi di Indonesia. Hukum aborsi di Indonesia kita mulai dari hukum negara ya. Hukum negara ini ada KUHP pasal 346 sampai 349 yang menyatakan bahwa semua orang dilarang aborsi. Baik ibunya, baik itu pada pelaksana atau pembantu yang melakukan tindakan aborsi itu dilarang dan dikenakan hukuman jika ketahuan.
Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 75 sampai 76. Ini sebenarnya sama, Undang-Undang KUHP menyebutkan bahwa aborsi itu dilarang, tapi diperbolehkan pada indikasi atau kedaruratan medis dan korban perkosaan. Jadi yang diperbolehkan aborsi Indonesia itu ada 2 macam, karena korban perkosaan atau karena adanya indikasi kedaruratan medis. Itu pun pada korban perkosaan terutama harus melalui proses dan administrasi yang cukup panjang. Jadi misalnya ada korban perkosaan, kemudian dia melapor, biasanya kalau lewat unit PPA, unit pelayanan perempuan dan anak, itu akan dirujuk ke rumah sakit rujukan kepolisian untuk divisum dan dibuktikan tentang perkosaannya. Kemudian setelah itu jika korban perkosaannya butuh dampingan psikologis, itu akan ada konseling. Nah, kemudian pada indikasi medis pun juga harus ditetapkan oleh tim dokter bahwa ini memang butuh untuk dilakukan pengguguran atau penghentian kehamilan karena alasan yang membahayakan nyawa ibu. Jadi memang prosedurnya tidak semudah itu yang diperbolehkan di Indonesia, harus melalui proses yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, itu juga dipertegas lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Kesehatan Reproduksi bahwa aborsi yang diperbolehkan itu harus melalui syarat-syarat yang ditetapkan. Yang pertama, dilakukan sebelum janin berusia 6 minggu, kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang berwenang. Ya, jadi biasanya akan ditetapkan di mana fasilitas kesehatan yang bisa dilakukan yang melakukan tindakan aborsi. Kemudian yang ketiga, dilakukan dengan persetujuan ibu serta suami atau keluarga. Dan yang terakhir yang paling penting adalah telah melalui konseling. Jadi konseling ini adalah hal yang cukup penting bagi perempuan yang akan aborsi, baik itu korban perkosaan ya maupun indikasi medis. Jadi konseling ini akan dilakukan sebelum dan sesudah aborsi. Tindakan itu akan ada penjelasan tentang aborsi itu apa, kemudian metodenya akan seperti apa, kemudian tadi ya komplikasi pasca aborsi yang dihadapi perempuan itu apa saja, jadi dijelaskan secara detail, kemudian akan dibantu perempuan yang ingin memutuskan apakah akan melanjutkan untuk aborsi atau menghentikan aborsi setelah diberikan informasi tentang aborsi. Itu jadi memang aborsi yang diperbolehkan itu pun tidak semudah itu untuk dilakukan aborsi, apalagi yang tidak boleh, apalagi yang hanya karena zina misalnya atau karena kebobolan. Nah, itu akan dikenakan sanksi kalau misalnya ketahuan aborsi di praktik-praktik ilegal ataupun fasilitas kesehatan. Tapi fasilitas kesehatan sih biasanya nggak menerima, nggak ada yang menerima aborsi karena karena alasan-alasan kecuali indikasi medis dan korban perkosaan. Itu ya. Jadi tadi korban perkosaan pun ada batas minimal usia kandungannya dia boleh dilakukan aborsi atau tidak. Kemudian fatwa MUI. Sama seperti hukum negara, fatwa MUI ini juga melarang aborsi. Nah, tapi hukumnya haram, gitu ya. Fatwa MUI ada nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi. Jadi fatwa MUI ini diputuskan berdasarkan berbagai macam pertimbangan dari ulama dan mazhab-mazhab yang ada. Ini mungkin aku bisa bacakan sedikit ya tentang fatwa MUI. Jadi fatwa MUI ini merujuk pada pendapat para ulama yang pertama itu yang digunakan oleh rujukan atau dasar MUI menetapkan fatwa haram itu dari Imam Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i. Ini ada dalam kitab Ihya Ulum Ad-Din. Jadi bahwa menurut Imam Al-Ghazali dalam Islam itu penciptaan manusia dan nyawa janin dimulai sejak bercampurnya sperma dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan, maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana. Dan ada juga berbagai macam pendapat ulama yang lain, ada yang menyebutkan bahwa jika aborsi dilakukan sebelum peniupan ruh, biasanya itu dilakukan sebelum 20 minggu, itu ada empat pendapat. Yang pertama, boleh secara mutlak tanpa harus ada alasan medis. Kemudian yang kedua,
mubah karena ada alasan medis dan makruh jika tanpa uzur atau tanpa adanya kepentingan. Ini merupakan ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. Yang ketiga, makruh secara mutlak. Ini sebagian ulama Maliki. Yang keempat, haram. Ini menurut pendapat mu'tamad oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri. Hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang. Nah, itu. Kemudian ada juga fatwa dari Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar. Jika kehamilan itu akibat zina dan ulama mazhab Syafi'i membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku kebolehan itu berlaku pada kehamilan akibat perkosaan, di mana si wanita merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi di mana si wanita atau masyarakat telah meremehkan harga diri dan tidak lagi malu melakukan hubungan seksual yang haram atau zina, maka saya berpendapat bahwa aborsi terhadap kandungan akibat zina itu tidak boleh atau haram. Karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan atau perzinaan. Nah, jadi dalam berdasarkan dasar-dasar ulama tersebut, fatwa MUI menetapkan bahwa aborsi itu haram hukumnya karena penciptaan manusia dalam Islam dimulai sejak terjadinya implantasi blastosis atau melekatnya embrio pada dinding rahim ibu, dan aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik darurat maupun ada hajatnya. Tadi yang memang seperti yang tertulis dalam hukum negara, fatwa MUI juga membolehkan aborsi jika ada uzurnya. Yang pertama, karena perempuan hamil menderita sakit fisik berat, ya, jadi ada indikasi medis seperti TBC, kanker stadium lanjut, yang harus ditetapkan oleh tim dokter. Yang kedua, dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa ibu. Ini yang diperbolehkan yang pertama. Yang kedua, keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi itu kalau janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. Yang kedua, kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang dan di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, juga ulama. Jadi menurut MUI, korban perkosaan pun harus ditetapkan boleh atau tidaknya aborsi jika sudah melalui mufakat atau persetujuan keluarga, dokter, dan ulama di dalamnya. Ya, untuk melihat apakah memang ini uzurnya kuat atau tidak. Karena saya pernah baca saat zaman Rasulullah dulu ada seorang perempuan yang mengaku telah berbuat zina kepada Rasulullah. Benar Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan hukuman rajam kepada perempuan tersebut, tapi hukuman rajamnya ditunda sampai anaknya lahir dan selesai menyusui. Jadi setelah itu baru diperbolehkan melakukan hukuman rajam. Karena dalam Islam janin yang dalam kandungan pun dihormati dan anak yang lahir dari korban perzinahan pun itu terlahir dalam keadaan suci. Ya, jadi setiap anak itu lahirnya fitrahnya suci seperti itu, bahkan dari anak-anak korban perkosaan. Maka korban perkosaan, anak-anak dari korban perzinahan, korban perkosaan pun itu memiliki hak untuk hidup dan dia tidak haram, dia bukan anak haram, dia terlahir suci dari ibu yang juga tidak bersalah gitu ya, karena memang siapa sih yang mau jadi korban perkosaan, tidak ada yang mau. Tapi kalau memang kondisi perempuan atau ibu yang setelah mengalami perkosaan, dia mengalami gangguan mental misalnya, atau misalnya ada hal-hal yang membuat perempuan tersebut memang diperbolehkan untuk melakukan aborsi, maka hal itu harus ditetapkan oleh tadi tim yang berwenang ya, ada dokter, ada keluarga korban, dan dari fatwa MUI harus ada kalangan ulama di dalamnya untuk menetapkan boleh diaborsi atau tidak, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran aborsi di dunia, abortion laws ya, jadi hukum aborsi di Indonesia, di seluruh dunia, sorry. Indonesia masuk pada kategori yang pertama, yaitu cenderung untuk menyelamatkan kehidupan ibu. Ya, jadi sebenarnya di Indonesia ini masih menganut sikap pro-life, ya, dan melindungi bayi yang dalam kandungan. Jadi bayi dalam kandungan pun di Indonesia masih cukup dilindungi oleh hukum. Tapi dalam pelaksanaannya memang harus ada yang kita evaluasi dan garis bawahi bahwa seringkali perempuan menjadi
korban di sini. Kenapa menjadi korban? Karena tindak pidana yang menjerat pelaku aborsi biasanya hanya pada perempuan saja. Nah, ini dia yang menurut saya meresahkan juga karena uh, hubungan seksual itu kan tidak dilakukan atas persetujuan perempuan saja, tapi ada persetujuan laki-laki di situ. Bahkan biasanya ada unsur pemaksaan dari laki-laki kepada perempuan, pada pihak perempuan untuk melakukan hubungan seksual. Tapi saat terjadi kehamilan, kemudian akhirnya perempuan harus menanggung malu sendiri, kemudian menanggung bagaimana nanti membesarkannya, laki-laki tidak mau tanggung jawab, akhirnya saat ketahuan aborsi, yang dijerat pidana hanya perempuan, seperti itu. Waktu dulu saat saya kuliah itu juga menjadi bahan diskusi saya di kelas, bagaimana ada perempuan ini kisah nyata perempuan yang diperkosa oleh saya lupa entah itu saudaranya atau kakaknya, kemudian dia dikurung di basement ya, dia hidup di basement, anaknya digugurkan sendiri. Kemudian saya lupa entah itu dikubur di samping rumah atau di mana, kemudian ketahuan polisi dan akhirnya perempuan ini juga dikenakan hukuman pidana. Nah, ini yang menyebabkan saya sedih ya kadang melihat realita penegakan hukum juga gitu ya, bahwa kenapa laki-laki yang pihak yang juga melakukan hubungan seksual tidak dijerat pidana. Kalau misalkan perempuan mau dijerat pidana, ya memang itu suatu kejahatan, jerat juga lah laki-lakinya itu yang berbuat zina, sama-sama berbuat zina, ya harusnya sama-sama dijerat hukum. Tapi di sini kadang hanya perempuan saja yang dijerat hukum. Termasuk tadi yang di awal saya cerita, pelaku pembuangan bayi yang kemudian dimakan anjing itu dikenakan hukum. Dan sekarang nggak tahu laki-lakinya itu di mana. Yang ayah biologis si bayi ini saya nggak tahu. Itu nasibnya atau hukumannya apa, saya nggak tahu. Tapi biasanya penegakan hukum di Indonesia seperti itu. Pelaku, maka tadi di awal saya juga bilang, bicara aborsi pasti bicara tentang perempuan karena pelaku utama pada aborsi ini ya perempuan. Yang disorot sebagai pelaku utama perempuan seperti itu. Jadi memang wanti-wanti sekali kepada perempuan di luar sana. Mari kita hargai kehormatan diri kita, harga diri kita sebagai perempuan, karena saat sekali terjadi hubungan seksual di luar nikah, kemudian hamil di luar nikah, maka yang menanggung semua resikonya itu adalah perempuan. Sampai hukumannya, komplikasinya, itu biasanya yang menderita adalah perempuan. Mari kita jaga sama-sama, kita jaga perempuan-perempuan di sekitar kita agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ini distribusi aborsi, paling banyak aborsi yang tidak aman ya, the largest number of unsafe abortions occur in Asia. Jadi aborsi tidak aman saat ini masih paling banyak terjadi di Asia, terutama Asia Tengah, ya Asia Selatan dan Asia Tenggara juga termasuk. Asia Tenggara termasuk daerah negara-negara atau regional yang tingkat aborsi tidak amannya sangat tinggi. Untuk di Indonesia sendiri, saya ambil data dari Guttmacher Institute. Jadi ini data tahun 2000 sebenarnya ya, tapi sering dipakai sebagai rujukan penelitian-penelitian lain. Datanya diambil dari 6 wilayah di Indonesia. Estimasi aborsi berdasarkan penelitian tersebut adalah 37 aborsi untuk setiap 1.000 perempuan hamil pada usia reproduksi atau usia subur. Nah, ini tahun 2000. Sekarang pasti jauh lebih tinggi lagi angkanya. Bahkan saya dapat data, saya pernah baca di artikel bahwa hanya dalam satu wilayah, ya ini Jakarta Pusat, polisi menggerebek klinik-klinik aborsi dan data yang didapatkan cukup mengejutkan. Dan saya cek dulu, tadi saya takut lupa angkanya. Februari 2016, klinik yang beroperasi selama 5 tahun telah mengaborsi 5.400 janin. Sementara itu di Jakarta Pusat, dalam rentang Januari sampai April 2020, polisi mendapatkan data ada 2.638 pasien yang diaborsi. Itu hanya dalam jangka waktu 4 bulan, ada 2.638 yang aborsi. Nah, untuk data dari BPS sendiri, data secara umum, BPS itu menyebutkan bahwa tahun 2010 jumlah kelahiran di Indonesia biasanya rata-rata dalam jumlah 5 juta kelahiran per setiap tahunnya.
Nah, untuk data abortus atau aborsi dan data kegugurannya itu ada eh, 2,5 juta setiap tahunnya. Jadi setengah atau 50% keguguran, entah itu aborsi atau keguguran secara alami itu terjadi di Indonesia. 50% ya yang digugurkan, entah itu aborsi atau keguguran, tapi ini jumlah yang cukup banyak di Indonesia. Kalau memang benar jumlahnya segitu, apalagi untuk kasus-kasus yang tidak terlaporkan, pasti jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Dan itu mengapa ini masih menjadi PR bersama bagi kita untuk terus menjaga diri, menjaga sekitar, mengedukasi sekitar agar jangan sampai lebih banyak lagi terjadi aborsi-aborsi dan kematian-kematian akibat aborsi yang disengaja. Tuh ya. Ini estimasi aborsi ya di Indonesia. Kemudian oke, itu tadi penyebab ada data aborsi saat ini masih sulit didapat secara valid ya. Data-datanya secara rinci, datanya angkanya berapa itu tidak bisa didapatkan karena itu tadi aborsinya dilakukan secara ilegal dan banyak yang tidak terlaporkan seperti gunung es sehingga ya gambarannya seperti itu. Gambarannya sangat banyak terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin dalam satu hari mungkin bisa terjadi 20 atau 100 aborsi, kita nggak tahu, karena semakin banyak fenomena hubungan seksual pranikah atau hubungan zina di masyarakat kita. Terutama apalagi yang tidak menginginkan bayi untuk lahir, itu lebih banyak lagi. Nah, meskipun sudah dilarang dalam undang-undang, tapi memang tetap tidak bisa membatasi atau mengurangi jumlah aborsi di Indonesia, sehingga menyebabkan orang akan mencari tempat-tempat ilegal ya untuk menggugurkan kandungannya. Dan banyak sekali perempuan kita yang tidak tahu risiko yang dihadapinya pasca aborsi. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk edukasi ya. Entah itu saya juga menyarankan kepada mungkin Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan semua lintas masyarakat untuk ikut serta menjaga masyarakatnya, mengedukasi masyarakatnya untuk tidak melakukan tindakan aborsi. Karena sekali lagi aborsi itu bukan solusi. Tidak ada solusi yang didapatkan dari aborsi kecuali kejahatan, tindak pidana, komplikasi, dan dosa. Ini sudah pasti dosa. Apalagi yang akibat aborsi akibat zina ya, itu sudah tidak termaafkan dan haram. Karena banyak kali di luar sana yang menginginkan hadirnya buah hati, tapi banyak juga orang-orang yang dengan tidak bertanggung jawab menggugurkan kandungannya, membuang bayinya, kemudian meninggalkan bayi saat lahir. Um, saya juga ini ya miris sekali dengan fenomena yang ada seperti sekarang. Jadi memang butuh sekali edukasi reproduksi yang semakin banyak, semakin luas, tapi edukasi yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan norma, juga edukasi yang sesuai dengan syariat Islam, gitu ya. Karena Islam sendiri sangat menghargai perempuan, menghargai hak-hak hidup bayi dalam kandungan dan hak penciptaan. Dan ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, jadi artinya tanpa adanya alasan yang benar, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Nah, mungkin ini sedikit membahas tentang fenomena aborsi di negara yang melegalkan aborsi seperti Jepang. Jadi pada zaman dulu ya, mungkin pasca Perang Dunia, aborsi dilegalkan untuk membatasi kelahiran hidup manusia. Sampai sekarang, sepertinya Jepang masih melegalkan aborsi di negaranya. Jadi perempuan yang ingin melakukan aborsi diperbolehkan. Dan barang siapa ingin mempertahankan kehamilannya akan dijamin biaya kesehatannya oleh negara. Nah, ini dampak dari tindakan aborsi yang meluas di Jepang membuat populasi penduduk di Jepang saat ini mengalami apa ya, jungkir balik. Jadi dinamika kependudukannya itu terbalik dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan dinamika penduduknya dari atas ke bawah gitu ya, itu dari usia muda, kemudian usia menengahnya banyak,
kemudian sampai ke bawah ya usia apa usia tuanya gitu. Nah, tapi kalau di Jepang populasi penduduk usia tua itu yang paling banyak saat ini mendominasi di Jepang. Sehingga Jepang saat ini kekurangan kelahiran hidup dan dan populasi penduduk usia muda juga menengah. Nah, jadi memang aborsi di dalam satu negara eh, kebijakannya berbeda sesuai dengan bagaimana negara tersebut memandang aborsi sebagai satu masalah atau tidak. Gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita masih melarang, dan meskipun sudah ada keluarga berencana KB, tapi memang banyak juga masyarakat yang memandang bahwa setiap anak kan sudah diatur rezekinya. Nah, alhamdulillah ya kalau masih banyak masyarakat yang eh, meng- memandang seperti itu, karena memang benar bahwa Allah sudah menetapkan rezeki pada setiap uh, manusia yang lahir. Jadi tidak perlu takut, tidak saat lahir anak tidak akan punya biaya untuk membesarkan. Insya Allah Allah pasti akan selalu punya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka kalau kita mau berusaha dan terus berdoa. Ya, jadi barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Jadi barang siapa yang dalam keadaan sempit dan susahnya dia tetap mempertahankan kehamilannya, meski tidak diinginkan oleh orang lain, tidak diinginkan oleh pacarnya, atau tidak diinginkan oleh siapapun, maka Allah pasti akan memenuhi haknya. Entah itu lewat orang lain yang mau mengadopsi, atau dari donatur, kita tidak tahu. Tapi barang siapa melihat kehidupan seorang manusia, maka Allah pasti akan menjaganya, dan itu sama seolah memelihara kehidupan semua manusia. Ini yang kedua ada surat Al-An'am ayat 151. Katakanlah Muhammad, ya, jadi uh, hal-hal yang diharapkan Tuhan kepadamu itu salah satunya adalah janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Di sini janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena miskin. Nah, tadi uh, inilah kenapa Allah sangat menjaga uh, manusia ya. Allah sangat menjunjung tinggi kehidupan, karena Allah lah yang akan memenuhi rezekinya. Nah, itu jangan-jangan kita yang mendukung aborsi maupun pelaku-pelaku aborsi itu adalah kaum-kaum yang sudah melewati batas. Nah, jangan sampai kita menjadi kaum-kaum yang melewati batas, karena setiap penciptaan manusia yang berhak untuk mencabut, menghidupkan, dan mematikan itu hanyalah Sang Pencipta tersendiri. Jadi hanya Allah lah yang punya hak untuk mematikan dan menghidupkan. Lantas siapakah kita yang berhak menentukan apakah bayi yang kita kandung itu harus hidup atau tidak? Nah, maka mudah-mudahan Allah melindungi kita dari tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti aborsi, dan kemudian Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada orang-orang yang uh, akan melakukan aborsi. Jangan sampai akan semakin banyak lagi kerusakan-kerusakan akibat aborsi ini ya, karena aborsi ini sekali lagi bukan hanya menyebabkan kematian pada bayi, tapi juga menyebabkan kematian pada ibu, dan beban kesakitan pada ibu, pada perempuan. Oh ya, kemarin saya juga baru ikut kelas tafsir dari Frasa 2 minggu yang lalu ya. Benar Ustadz Abbas saat itu berbicara bahwa 6.236 ayat pada Al-Quran seluruhnya berbicara tentang manusia dan kepada manusia. Kita tidak akan memahami hakikat kemanusiaan jika kita tidak merujuk dan kembali kepada Islam dan Al-Quran. Nah, maka saya berpendapat bahwa orang-orang yang memilih aborsi, maka pasti dia tidak dia tidak mengembalikan kehidupannya kepada Islam dan Al-Quran. Kalau kita merujuk pada Islam dan Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada tuntunan Islam, maka insya Allah yang aborsi tetap akan mempertahankan kehamilannya, bagaimanapun sulitnya ia akan menghadapi kehamilannya itu. Ya, maka saya pernah bilang dalam satu komen Instagram waktu itu, yang dibolehkan aborsi memang yang hanya korban perkosaan dan indikasi medis aja. Dan biasanya orang yang diperkosa pun masih memiliki hati untuk mempertahankan kehamilannya walaupun dia tidak menginginkannya. Karena apa? Dia pasti malu, bukan hanya malu, dia sedih dengan perkosaan saja dia sudah merasa berat. Tapi hatinya tidak ingin memilih aborsi karena dia percaya bahwa janin tidak berhak untuk digugurkan. Janin memiliki hak untuk hidup.
seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada sesi dialogika kali ini. Sebentar. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sisters. Mudah-mudahan kita menjadi tercerahkan, kita menjadi lebih mengetahui bagaimana kita harus bersikap tentang fenomena aborsi di sekitar kita. Karena itu tadi, uh, aborsi tidak hanya menyebabkan membunuh bayi, tidak hanya membunuh bayi ya, tapi juga membunuh ibu, bisa membunuh ibu, berisiko kesakitan atau rusaknya sistem kesehatan reproduksi para perempuan, gangguan psikologis, kemudian hukuman pidana pada perempuan, dan lain sebagainya. Ya, jadi, insya Allah jika kita bisa menjaga diri kita, menjaga masyarakat kita, mudah-mudahan fenomena kerusakan moral yang sekarang ini tidak semakin luas dan tidak semakin lebih banyak, karena uh, saya percaya bahwa perempuan-perempuan solih insya Allah akan mendapatkan laki-laki yang solih. Maka jagalah diri kita dari godaan-godaan laki-laki. Ingat, dalam setiap hubungan pacaran pasti ada risiko pacar kamu akan ngajak kamu berduaan, kemudian berduaan di kosan, berhubungan seksual ya sebelum waktunya. Maka jagalah diri kita dari zina, jauhilah hal-hal yang tidak bermanfaat, dan sibukkanlah diri kita dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Mungkin itu saja, sister, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, pada dialog kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil pada sesi kali ini. Sampai jumpa di dialogika selanjutnya. Nanti akan bersama Sister Evi dan di hosting oleh Sister Risa ya, di pandu oleh Sister Risa. Catat waktunya Sabtu pekan ini jam 4 sore, seperti biasa live di YouTube Frasa. Jazakumullah khair, sister. Semangat untuk menjalani puasa dan menyiapkan berbuka nanti. Mudah-mudahan kita diampuni Allah pada bulan Ramadan ini dan mendapatkan banyak syafaat, banyak berkah, rahmat dan ampunannya, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik dan bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.